Kita sama-sama mau buka hati kita pada siang hari ini, sama-sama beribadah dan kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kita sebuah kesempatan untuk sama-sama kita beribadah bersama-sama kembali, baik yang ada di onsite ataupun yang ada di Zoom meeting. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan sebuah ayat terambil dari Mazmur. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya mengundang semua Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan memperkatakan atau mendeklarasikan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Silakan. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan boleh lihat kiri kanannya dulu, depan belakangnya. Boleh kasih salam dulu. Selamat beribadah, selamat siang, penuh dengan sukacita. Dan yang ada di ruangan Zoom mungkin boleh kasih emoticon, tepuk tangan mungkin, atau hati, atau semuanya. Boleh bersama-sama kita bersukacita pada siang hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau baik-baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami mau gunakan waktu kami beberapa jam ke depan sebaik-baiknya. Kami mau memberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, kita katakan pada Tuhan. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Without you, this is the air I breathe. Oh yes, Lord.
This is the air I breathe, your holy presence, your holy presence, living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Oh, I'm desperate for you. Without you, come on, everybody, sing it out. And I, Lord, and I'm desperate for you. Oh, and without you, how we need you, Lord. Oh, and I'm desperate for you. Yes, Lord, yes, Lord. And I'm lost without you. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I'm lost without you, Lord. I'm lost without you. How we desperately we need you, Lord. I'm desperate for you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, mari lebih sungguh lagi katakan pada Tuhan. Segala puji, oh, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai
puji, segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Hatiku menyembahmu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Mari sekali lagi katakan lebih sungguh kepada Yesus. Segala puji, oh, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segalanya. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Hanya satu nama yang kami tinggikan di tempat ini, nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami di mana kami beroleh keselamatan. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Kasih tos dulu kiri kanannya, depan belakangnya, katakan yuk kita semangat lagi yuk. Amin. Haleluya. Semuanya yuk kita bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Terima sukacita surga. Here we go. Yeay. Asik. Semua yang di rumah juga ikutan nyanyi ya. Hihi. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Everybody sing haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita apa penuhiku, yeah, yeah. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Come on, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang
bersorak bagimu, sukacita penuhiku. Yo, lebih tinggi lagi. Haleluya, come on. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Yes Lord, takkan patah semangat, oh takkan hilang. Everybody, haleluya. Oh, ku mau bersorak bagimu, sukacita, tak surga nyata, sukacita. Sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Yeah. Come on, sama-sama. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Dari awal kita akan tujuh. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, oh yes Lord, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih semangat lagi. Allah melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selama. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selama. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Silakan duduk semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Mari kita tenangkan hati kita pada siang hari ini. Pada capek ya, memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dan tiba-tiba kita masuk ke dalam momen di mana kita harus ya somehow berduka, at the same time bersuka cita gitu ya. Izinkan saya mulai membuka bagian ini, elemen pengakuan dosa ini, dengan sebuah komentar yang diberikan oleh Pendeta Jimmy Setiawan gitu ya, di dalam satu postingan pengakuan dosa di Reformasi Liturgi. Pendeta Jimmy Setiawan berkata begini, elemen pengakuan dosa dan berita anugerah adalah elemen ibadah yang paling terang benderang memperlihatkan esensi Injil, bahwa kita sangat berdosa lebih daripada yang kita mau akui, dan bahwa kita sangat dikasihi Tuhan lebih daripada yang kita sadari. Dan itulah pengakuan dosa, momen di mana
Injil diberitakan dan dihayati serta direnungkan bersama-sama sebegitu dalamnya. Satu teks yang kita akan bacakan sama-sama, ini yang saya akan bacakan untuk kita semua dari 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Mari kita renungkan perkataan Paulus ini. Dulu saya sering berpikir bahwa Paulus sedang membandingkan dirinya dengan orang lain, seolah-olah dia yang paling berdosa. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Paulus bukanlah sebuah hasil membandingkan dirinya dengan orang lain, tetapi membandingkan dirinya dengan apa yang telah Tuhan lakukan. Satu kesadaran yang sangat penting, the necessity of feeling guilty, rasa bersalah, yang seringkali kita lupa dan kita tidak punyai di dalam menjalani hari kehidupan kita. Melalui Paulus kita belajar menyadari bahwa ternyata ketika kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain dan coba melihat ke dalam diri kita masing-masing, apa yang telah kita perbuat dan dengan apa yang telah Allah perbuat, bukankah kita akan menemukan satu jawaban bahwa akulah yang paling berdosa. Jawaban ini harusnya menjadi jawaban setiap kita ketika kita merenungkan berita Injil. Ketika kita masuk di dalam pengakuan dosa, mari kita renungkan, akulah paling berdosa. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, tapi mari kita renungkan. Karena hanya dengan merasa berdosa, merasa bersalah itu, maka tidak ada ruang untuk arogansi, ada penyerahan sepenuhnya kepada anugerah Allah. Dan seperti yang Paulus katakan, ada teladan kasih karunia bagi orang lain. Mari sejenak kita masuk di dalam momen ini, renungkan sedalam mungkin apa yang telah kita perbuat dan apa yang telah Allah perbuat. Bukan tentang siapa yang paling berdosa di antara kita dengan orang lain, namun kita dengan Tuhan. Mari di dalam hati setiap kita katakan kepada Tuhan bahwa akulah orang yang paling berdosa. Saking berdosanya kita sehingga Kristus perlu mati untuk menebus dosa setiap kita. Namun celakanya seringkali kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Seringkali kita merasa bahwa kita tidak perlu merasa bersalah. Padahal dosa itu sangat eksistensial di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Bapa yang penuh dengan kasih dan rahmat. Di dalam kesadaran yang sangat mendalam, izinkan kami merefleksikan, mengingat, dan membandingkan diri kami bukan dengan sesama kami, tetapi dengan Tuhan. Seberapa besar pengorbanan Tuhan dan seberapa besar dosa kami. Seberapa jauh kami telah jatuh, namun Tuhan merengkuh menyelamatkan setiap kami. Kami adalah orang-orang yang paling berdosa. Tidak ada kebaikan yang dapat kami dapati di dalam diri kami. Hanya dosa saja yang dapat kami dapati. Kalaupun ada kebaikan, itu semua karena Tuhan saja dan bukan karena kami. Izinkan kami memohon ampun, mengakui setiap dosa kami kepada Tuhan. Izinkan kami diingatkan secara komunal sekali lagi bahwa inilah kami, orang yang penuh dengan dosa, yang telah diampuni lebih daripada yang kami mampu untuk memohon ampun kepada Tuhan. Biar kiranya kami hidup menjalani kehidupan kami di dalam satu keyakinan, di dalam satu
kesadaran penuh bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang telah diampuni oleh Tuhan, yang terus berdosa namun terus diampuni oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita hari ini, yang terambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Maka hiduplah senafas dengan Kristus. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You were my desire. No one else will do. Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Mari yang wanita angkat pujian ini. Draw me close to you. Mari yang pria bersama-sama dengan saya katakan. You are my desire. No one else will do. Oh, 'cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Mari sama-sama katakan. Help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. Dengan bangkit berdiri katakan. You're all I want. Oh, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. You're all I want. Oh, you're all I want. All I ever needed. I ever needed. You're all I want. Help me
me know you are near. Help me know you are near. Oh, oh, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know. Help me know you are near. Lebih sungguh lagi. You're all I want. Oh, you're all I ever needed, Lord. I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know. Help me know you are near. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Selagi kami datang mendekat kepada Tuhan, izinkan kami memohon agar Roh Kudus membuka pikiran kami dan hati kami. Sebagai kekasih jiwa kami, mari berbisik ke dalam batin kami yang paling dalam, Yesus. Mari getarkan jiwa kami dan arahkan kami ke arah manapun yang Engkau mau. Waktu ini kami sediakan khusus untuk mendengar, untuk mencerna, dan untuk melakukan kebenaran firman. Segala pujian kemuliaan bagi Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, Broken Saints semua. Shalom. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Keren banget ya kita ya, shalom. Halo buat teman-teman yang ada di ruang virtual. Sungguh satu sukacita bisa kembali melayani Broken Saints semua. Silakan duduk, mau duduk boleh ya. Tepuk tangan dulu dong buat WL, pemain musik. Oke, tes dulu. Belum dicolok. Udah dicolok. Syah. Oke. Baik. So let me start with this. Dalam buku Saat Teduh Harian yang dikasih sama Pak Ed kepada saya sebagai hadiah Natal, thank you Pak Ed. Di tanggal 2 Januari itu ada satu pertanyaan menarik. Dan izinkan saya bertanya pertanyaan yang sama kepada Broken Saints semua. So the question is this. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, inilah yang kuingini ... Bagaimana Anda menyelesaikan Mazmur 27 ini? Keinginan apa yang terlintas dalam pikiran Anda? True. Kalau Broken Saints boleh jujur, keinginan apa yang berteriak paling keras sebagai penutup dari ayat ini? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, what is it? Inilah yang kuingini, what is it? Is it a car? Is it money?
Is it promotion? Is it love? Apakah pelayanan? Apakah ambisi? Apakah impian? Ataukah Tuhan dan kerajaannya? Yang mana yang di sana? Keep this in mind. Dan saya ingin masuk ke dalam khotbah saya. Jadi pertanyaan di 2 Januari ini, gitu Pak Ed kasih saya PR, membuat saya merenung banyak tentang orientasi hidup saya. Soal perjalanan saya bersama-sama dengan Allah, apalagi awal tahun kan, momennya pas banget begitu. Dan hasil perenungan ini yang ingin saya bagikan kepada Broken Saints semua, mengingat ini bagaimanapun masih bulan Januari, dan ini adalah permulaan season yang baru bagi RLC dan bagi kita semua. Saya harap hasil perenungan saya somehow dapat menjadi titik terang dari bagaimana kita harus melangkah dalam season yang baru ini. Gitu. Dan saya yakin bahwa Broken Saints semua itu familiar sama nas yang baru saja Leni baca. Kalau diteruskan gitu ya, soal jangan khawatir itu, ayat itu kan berlanjut kepada Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, tetapi cari dahulu, maka semuanya itu akan. Nah ini yang jadi nas utama dalam khotbah ini, Matius 6 ayat 33. Dan kalau Broken Saints ingat, nas ini sebenarnya paralel sama yang digunakan sama Khotim di khotbah 2 minggu lalu tentang small enough. Ngomongin hal yang sama persis, sama-sama jangan khawatir. Hanya saja kalau Khotim angkat dari Injil Lukas atau Lukan Teologi, saya angkat dari Injil Matius atau Matian Teologi ya. Jadi teman-teman sekarang bukan cuma komunitas iman Yohanin. Ditambah ada Lukan Teologi sama Matian Teologi. Gitu ya. Dan mengikuti pelajaran RLST soal si Mark Dever dalam bukunya 9 Tanda Gereja Sehat, saya akan coba hari ini khotbah eksposisi. Jadi hari ini sedikit berat begitu ya. Bagi teman-teman yang rada-rada ngantuk boleh sembari minum kopi gitu. Sekalipun nas utamanya ada Matius 6 ayat 33, saya akan membahas dari satu unit teks. Mulai dari nas yang membracket makin lama makin dalam, makin lama makin dalam masuk ke dalam Matius 6 ayat 33 sendiri gitu ya. Udah kalau makan bubur panas, kita nggak mungkin makan dari tengah, makan dari pinggir. Itu yang ingin saya lakukan sekarang. Kalau kita makan kue, kita makan dulu kuenya, icingnya, baru strawberry on topnya terakhir. And that's what I'm trying to do right now. Nah, menurut saya Matius 6 ayat 33 itu adalah bagian dari unit teks panjang Matius 6 ayat 1 sampai 7 sampai 12. Banyak, ada 46 ayat. Terbagi ke dalam 10 nas, yaitu berikut. Tuh. Ini yang ingin saya bahas, eksposisi. 10 nas ini, 46 ayat ini, itu membentuk paralelisme dalam struktur kiastik. Happy banget ya kalau ketemu kiastik ya. Sebagai berikut. Tuh ya, si A, B, C, D, E sampai A lagi. Gitu. Dengan yang utama, E, salah satunya adalah, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam struktur yang kayak begini, kewajiban agama bertemu dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Pas. Kewajiban agama, hukum Taurat, kitab para nabi. Bapa kami yang di surga bertemu dengan Bapamu yang di surga. Soal mengumpulkan harta bertemu dengan menjaga harta. Mata bertemu dengan mata. Dan pilihan atau nasihat untuk mengabdi kepada Tuhan yang benar. Bertemu dengan nasihat cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dari strukturnya udah kelihatan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Maka siapa yang kamu pilih? Cari dahulu kerajaan Allah. Gitu ya. Mata adalah pelita tubuh. Keluarin dulu balok dari matamu. Gitu. Jadi pas strukturnya. Begitu. Nah, jadilah Matius 6 ayat 33 ini, itu di bracket sama salah satu struktur kiastik yang paling besar menurut saya. Karena jarang kita ketemu struktur kiastik yang sampai E kayak begini. Biasanya tuh A, B, C, B, A, B, C, D, ini sampai E. Gitu ya. Mau foto ya? Foto dulu ya. Semuanya TV foto. So let's dive in. Ingat bubur panas, makan dari pinggir dulu. Maka kita mulai dari bracket yang paling luar. Ngomongin soal kewajiban agama. Nah kalau kita buka Alkitab kita akan melihat bahwa LAI itu memberi judul besar kepada Matius 5-7. Judulnya adalah khotbah di bukit. Khotbah Yesus di bukit itu didengar sama banyak sekali orang. Ada alasan kenapa dia harus ngomongnya di bukit. Karena banyak banget yang dengar. Kalau ayat sebelumnya Matius 4:23-25 bisa jadi referensi, maka inilah pendengar khotbah Yesus di bukit. Rame, Yesus sudah terkenal, sudah berkeliling seluruh Galilea,
Tentang dia sudah terdengar sampai seluruh Syria, orang banyak sudah berbondong-bondong, dan kalau kita lihat ayat 25, khotbah di bukit itu didengar sama semua kelompok orang. Orang Israel asli dari Galilea, orang Romawi dari Dekapolis, orang Farisi dan Saduki dari Yerusalem, campuran dari Yehuda, dan orang asing lainnya dari seberang Yordan. Lengkap, semua ras, semua jenis, semua sosial datang di bukit mendengar khotbah Yesus di bukit. Atau dengan kata lain, audiens Yesus kala itu adalah audiens yang tidak aman. Ini audiens yang terlalu diverse. Terutama ada orang Farisi dan Saduki, dan Yesus kala itu sudah masuk radar karena dia sudah mulai terkenal. Ketika audiensnya sebegitu berbahaya dan sebegitu diverse, tidak bisa diprediksi, wajar kalau Injil yang diberitakan itu adalah Injil yang aman. Kalau audiensnya tidak aman, Injil yang diberitakan harusnya Injil yang berusaha memenangkan dan menenangkan semua pihak. Kalau audiensnya tidak aman, Injilnya harus diplomatis. Dan Injilnya tidak boleh berkonflik. But in true Jesus' fashion, tidak ada yang aman, yang tenang, yang adem dalam khotbah di bukit. Khotbah di bukit adalah jenis khotbah yang menohok dengan sengaja dan membuat semuanya pulang dengan gelisah dan cemas. Dan ini jadi salah satu ini jadi salah satu hal yang eye opening buat kita. Audiensnya tidak aman, tapi Yesus tetap memilih audiensnya tidak aman ya, tapi Injilnya juga sama-sama tidak aman. Masuk ke dalam Matius 6 ayat 1 yang jadi bracket paling luar. Bracket paling luar itu ngomongin soal kewajiban agama. Begitu ngomong soal kewajiban agama, orang Farisi yang ketika itu jadi audiens Yesus langsung duduk semakin tegak. Kewajiban agama itu ekspertisnya mereka. Ngomongin kewajiban agama. Apalagi satu ayat sebelumnya, sebelum 6 ayat 1, itu Yesus ngomongin soal kesempurnaan. Dan kita tahu pemegang kekudusan ketat model Farisi itu senang banget sama kata sempurna. Sempurna dan kewajiban agama. Jelas bagian khotbah ini buat kita, men. Disinilah kita cemerlang. Siapa lagi yang seketat itu memegang kesempurnaan kekudusan seperti kita? Tapi sebagai kelanjutannya, Yesus ngomongin hal yang tidak pernah diduga sama orang Farisi. Setelah kewajiban agama, Yesus ngomongin soal memberi sedekah. Ini membingungkan. Kenapa? Karena dalam pemikiran orang Farisi, kewajiban agama dan kekudusan itu nggak ada hubungannya sama orang miskin. Kewajiban agama tuh soal saya dan ibadah dan ritual dan bait suci dan peraturan agama dan korban persembahan. Gak ada hubungannya sama memberi sedekah, Pak. Kekudusan saya gak ada hubungannya sama orang miskin. Kebingungan ini semakin nyata begitu kita ngomongin bracket yang bawahnya, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga, karena itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang Farisi familiar banget sama Taurat dan kitab para nabi. Tapi mereka tidak akan pernah merangkum isi kitab Taurat dan kitab para nabi dalam pandangan yang begitu sosial seperti Yesus. Kalau harus dirangkum, rangkumannya harus selalu Allah, 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 kudus, kudus, kudus. Bukan soal orang lain atau memperlakukan orang lain. Dan inilah ciri khas Matthean teologi. Dalam perspektif Matius, kewajiban agama kepada Allah dan kewajiban sosial kepada sesama itu menyatu. Injil harus sosial. Spiritualitas yang individualis itu bukan spiritualitas sama sekali. Itu sebabnya kenapa Matius 22 ayat 37-39 bilang, hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah Allah. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah menyatu. Spiritualitas dan sosial dalam Matthean teologi itu tidak pernah terpisahkan. Maka kekudusan yang merendahkan sesama itu tidak mungkin kekudusan. Kekudusan yang bertujuan membongkar aib sesama supaya dia lebih cemerlang by comparison, itu tidak mungkin kekudusan. Kekudusan yang bertujuan meredupkan kemajuan sesama supaya dia tidak terlihat jelek karena ketinggalan, itu tidak mungkin kekudusan. So from the very beginning, dari bracket paling luar, kita bisa sense bahwa ini Injil yang diwartakan Yesus adalah Injil yang berbeda. Iya sih, Yesus ngomongnya soal kerajaan Allah, tapi ini kerajaan Allah yang berbeda. Ini adalah kerajaan yang mementingkan hubungan dengan sesama sebagai landasannya. Sesudah Yesus establish landasan hubungan dengan sesama sebagai dasar kewajiban agama, dia melangkah masuk baru ke dalam hubungan dengan Allah. Maka pada bracket kedua, dia membahas soal doa dan puasa.
Kaitan antara kewajiban agama di bracket 1 sama doa dan puasa di bracket 2 itu biasa, wajar. Ya kalau ngomongin kewajiban agama, ngomongin doa ya iyalah ya. Tetapi movement dari hubungan dengan sesama baru masuk ke dalam hubungan dengan Allah itu yang revolusioner. Mengatakan bahwa hubungan dengan Allah harus tercermin dalam hubungan dengan sesama itu satu hal. Tapi mengatakan bahwa hubungan dengan sesama jadi jalan masuk untuk punya hubungan dengan Allah itu sama sekali berbeda. Dalam pemahamannya Yudaisme, hubungan dengan sesama itu penting. Jelas, mereka satu saudara, Yudaisme, anak-anak Yakub. Tetapi teologi Yudaisme tuh clear sekali membedakan yang mana yang pertama, yang mana yang kedua. Yang pertama hubungan dengan Allah tercermin ke dalam hubungan dengan sesama. Sedangkan dalam artian teologi, batas yang clear ini seakan-akan tuh diblur. Seakan-akan dihapus. Yang mana yang pertama, yang mana yang kedua, ngeblur. Dan kita bisa melihat contoh dari line yang diblur ini dalam perkataan Yesus sebelumnya di Matius 5, 23-24. Kalau engkau hendak mempersembahkan persembahan, kamu dengan Allah. Tapi kamu ingat ada sesuatu yang mengganjal dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu, pergilah berdamai dahulu. Yang mana yang pertama, yang mana yang kedua? Yang mana yang jadi jalan masuk menuju hubungan dengan Allah? Ngeblur, matian teologi. Disinilah lagi-lagi terlihat movement yang terbalik. Hubungan dengan sesama dulu, baru hubungan dengan Allah. Nah, bicara tentang hubungan dengan Allah, Matius menyinggung tentang doa dan pengabulan doa. Doa Bapa kami dan hal pengabulan doa. Yang menarik adalah, ini nih, dua ini nih, itu bukan Matius satu-satunya yang mengutip ini. Ada satu penulis Injil lain yang mengutip hal yang sama persis dengan dua ini, yaitu Lukas. Dan kalau kita bandingkan Lukas sama Matius, bukan hanya Lukas 11 itu punya formula Bapa kami yang serupa dengan Matius, benar-benar serupa. Bahkan kalau kita lihat yang atas ya, yang bawahnya soal pengabulan doa, itu juga sama serupanya. Persis formulanya, persis formulanya. Tuh. Nah kalau teman-teman ikut kelas perjanjian barunya Vinky, fakta bahwa Matius sama Lukas ini sama menunjukkan bahwa Matius sama Lukas itu mengutip satu sumber, yaitu sumber Q atau quell. Ikut. Ini gereja macam apa ini ya? Pembahasan macam apa ini? Kelihatan. Dua-duanya ini mengutip Q. Is kalau pada Injil Lukas digabung gitu ya soal doa dan pengabulannya, dalam Injil Matius ini dipisah. Dan ini menarik sekali, dua-duanya sama-sama mengutip Q, tapi penempatannya itu berbeda. Nah, di antara versi Matius dengan versi Lukas, bisa dipastikan bahwa yang paling dekat dengan sumber Q itu Lukas. Jadi dia yang paling otentik, dia yang pertama ngutip. Kenapa? Dari mana kita tahu? Ya karena satu tema, adalah wajar kalau doa dan pengabulan doa jadi satu. Tetapi, this begs the question, kenapa Matius membagi jadi dua? Kenapa harus dibagi dua sama Matius? Or better yet, pertanyaannya adalah, apa hal yang menurut Matius sebegitu kuatnya sampai hal itu bisa menginterupsi doa umat akan kerajaan Allah? Ingat, ini doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Doa Bapa kami dengan pengabulan doa. Apa yang dapat menginterupsi doa ini? Kekuatan apa yang menurut Matius dapat menghalangi datangnya kerajaan Allah dalam kehidupan umat? Siapa? Interesting. Bahwa ternyata kerajaan Allah datang kepada kehidupan umat itu dapat diinterupsi sama satu hal, harta. Dan mengingat pendengar khotbah Yesus di bukit dan pendengar Injil Matius adalah orang Farisi dan Saduki yang notabene elit agama, interupsi ini jadi masuk akal. Kenapa? Karena faktanya elit agama itu rentan sama godaan politik dan godaan harta. Jadi dari awal sudah ada jejak awal kritik Injil tentang kelindahan antara agama, politik, dan uang. Dari awal Matius sudah bilang, begitu kamu jadi elit agama, hati-hati, gak lama kamu jadi elit politik, hati-hati.
Nggak lama kamu jadi pengumpul harta. Jadi Injil itu tidak naif. Injil itu betul-betul tidak naif. Dia tidak hanya mengkritik soal praktek agama sekalipun isinya soal spiritual. Sebaliknya dia menilik masalah lebih dekat gitu ya. Kalau kata Ibrani, dia memisahkan sumsum sama tulang dan dia mulai melihat di dalam kasus orang Farisi ini yang menghalangi mereka dari kerajaan Allah itu bukan cuma sekedar penafsiran akan kekudusan yang berbeda. Tapi lebih dari itu, rupanya ada motif politik dan motif ekonomi. Ada orientasi kepada uang dan kekuasaan yang menyebabkan mereka harus menolak Yesus. Karena Yesus bukan cuma memporak-porandakan statement soal kekudusan, dia memporak-porandakan jalur uang dan jalur kekuasaan. Yesus ini mulai mengganggu stabilitas rekening dan stabilitas politik. Makanya Injil terus relevan diberitakan sampai zaman sekarang. Isn't that interesting? Di masa di mana mimbar agama sudah jadi alat politik penghasil uang, Injil yang tidak aman seperti khotbah di bukit itu wajib diberitakan. So, hal yang menarik berikutnya yang perlu digarisbawahi adalah betapa tingginya nilai yang diberikan Yesus kepada kekuatan uang. Dulu saya pikir Yesus itu, salah satu ayat paling terkenal itu ini. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita semua tahu ayat inilah. Dulu saya pikir Yesus itu sedang menyandingkan secara setara Allah dengan Mamon. Setara. Setara saja sudah outrageous. Kurang ajar banget disetarakan sama Allah. Gitu. Benarkah uang setara dengan Allah? Tapi ketika saya membuat khotbah ini, saya baru sadar bahwa Yesus tidak sedang membandingkan secara setara. Yesus sedang menunjukkan keberpihakan. Dulu saya pikir Yesus itu sedang menggambarkan situasi tiga dimensinya, itu manusia di tengah-tengah, antara Allah dan Mamon, lalu manusia ini terombang-ambing. Bentar dia sayang Allah, bentar dia sayang uang. Bentar dia kembali kepada Allah, bentar lagi berbalik lagi kepada uang. Dulu kita pikir gitu kan. Saya tuh dulu berpikir begitu. Namun bahasa yang dipakai Yesus itu bukan ia akan mengasihi yang satu, lalu berbalik mengasihi yang lain, lalu kembali setia kepada yang satu, lalu akhirnya kembali. Tidak. Ini bukan terombang-ambing, ini keberpihakan. Ia akan mengasihi dan membenci yang lain. Ia akan setia dan tidak mengindahkan yang lain. Maka menurut Yesus, di hadapan pilihan antara Allah dan Mamon, yang satu akan dikasihi, yang lain akan kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Dan siapa yang kalah? Kalau plea-nya adalah please cari dahulu kerajaan Allah, kalau janjinya adalah please jangan khawatir soal harta, maka di antara pilihan Allah dengan Mamon, Allah yang kalah. Allah pasti kalah. Kalau manusia disuruh memilih antara Allah dengan Mamon, natur manusia akan memilih Mamon. Dan disinilah kita jadi paham kenapa nas soal kewajiban agama, soal doa Bapa kami itu bisa diinterupsi sama harta. Ini tidak jadi testimoni akan betapa lemahnya Allah, ini jadi testimoni akan betapa lemahnya kita. We are weak. We are so weak sampai-sampai kalau dihadapkan pilihan antara Allah dengan manusia, Allah dengan uang, manusia pasti memilih uang. C.S. Lewis dengan tepat sekali menganalisa problem ini. It would seem that our Lord finds our desire not too strong but too weak. Keinginan kita tuh lemah banget, mudah banget dipuaskan. Kita itu manusia setengah hati. Yang gampang banget happy karena alkohol, karena seks, karena ambisi. Sementara sukacita yang tidak ada batasnya diberikan sama kita, tapi kita lebih memilih main sama lumpur karena kita nggak bisa membayangkan surga. Itu kata C.S. Lewis, we are too easily pleased. Dan ini maksudnya ketika dihadapkan dengan Allah dengan Mamon, kita pasti memilih Mamon. Dan Yesus menyatakan kelemahan kita ini sebagai kebenaran. Faktanya yang sebenar-benarnya di hadapan uang manusia itu lemah. Maka jangan dekati ayat ini sebagai tantangan atau ujian. Saya akan membuktikan kasih sayang saya tidak akan luntur. Begitu saya dapat uang banyak, saya akan jadi pendeta yang kaya dan juga murni. Jangan on. Jangan bego, ini bukan tantangan. Ini bukan ajang pembuktian diri. Mari buktikan kasihmu kepada Allah. Stop it, don't be idiot. Ini sebenar-benarnya Yesus sudah bilang, kamu pasti memilih Mamon.
So don't try to tempt yourself. Jangan main sama api. Kebenarannya adalah kita lemah sama uang. Dan sampai kita sadar kebenaran ini, kita akan terus selamanya lemah, tidak akan menang melawan godaan uang. Case in point adalah orang kaya di Matius 19. Kurang keren apa kewajiban agamanya? Tapi begitu diminta kehilangan harta, dia nggak mampu. Dan alasannya gamblang banget. Karena banyak hartanya, that's it. Nggak ada yang lain gitu, nggak ada psikologi yang lain. Just because I'm too rich. Gimana ya Pak? Sudah betul-betul terikat. Makanya Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu hukum. Itu hukum, broken saints, jangan ditentang. Dan tidak ada jalan lain bagi orang muda yang kaya ini untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kecuali dia tinggalkan untanya dengan harta yang dibawa sama si untanya, dan dia masuk sendirian ke lubang jarum. Tidakkah menarik bahwa pintu kerajaan Allah di Matius 19 menurut Yesus hanya sebesar lubang jarum? Kita tahu ya, lubang jarum bukan jarum kayak kita ya. Zaman dulu nggak ada yang pakai jarum kayak kita. Itu teknologi yang keren banget kalau bisa gitu ya. But you know, kan semuanya udah pada bilang gitu ya, ada satu pintu kecil selain pintu utama yang bisa masuk, dan itu kadang-kadang disebut sebagai lubang jarum. Dan unta memang tidak bisa masuk, hanya manusia doang yang bisa masuk. Dan tidakkah menarik bahwa pintu kerajaan Allah digambarkan sesempit ini? Kenapa? Karena dalam ilustrasi ini, pintu kerajaan Allah didesain hanya agar kamu tok yang bisa lewat. So in order to pass, you need to make sure that nothing from the outside world attached to you. Kamu tidak bisa masuk dengan membawa untamu, dengan membawa semua yang ada di atas untamu. In order to pass, you need to let go of anything that doesn't belong in the kingdom of God. Atau dengan kata lain, in order to pass, you need to be small enough. Tuh, khotbah khotib. You need to be small enough. Dan disinilah jadi make sense mengapa sebagai paralel mengumpulkan harta di surga, Yesus bicara soal jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Paralelnya itu kan, kumpulkan hartamu bukan di bumi tapi di surga supaya nggak ada ngengat. Maka jangan lempar barang yang kudus kepada anjing. Dan barang kudus dan mutiara ini bukan bicara soal apa, tapi bicara soal siapa. Kitalah barang yang kudus itu. Kitalah mutiara itu. Dan di sini Yesus sedang mengkritik bahwa orientasi hidup manusia yang hanya kepada uang adalah sama tololnya seperti melempar barang kudus kepada anjing. Sama sia-sianya seperti melempar mutiara kepada babi. Maka jangan sia-siakan hidupmu yang berharga dengan mengabdikan diri kepada pencarian yang sia-sia seperti harta. But the tricky thing is, seringkali orientasi kepada harta ini di-fuel sama something yang tulus. Ketika orientasi kita akan uang digerakkan sama keserakahan dan ambisi, warning tuh segera menyala di kepala kita. Kita orang Kristen itu cukup terlatih lah ya, cukup terlatih untuk mengibarkan red flag begitu ya. Hati-hati, hati-hati. Ketika kita merasa ada dorongan ambisi, ada dorongan keserakahan dalam batin kita. Ini gue memilih ini karena gue serakah nih. Kita bisa sense itu. Dan begitu di sense, biasanya kita langsung warning. Oke, gue gak boleh, gue bertobat, gue harus doa, gue harus ngomong sama kotim, or anything. Tapi begitu orientasi kepada uang ini digerakkan oleh sesuatu yang alami dan natural seperti cemas akan masa depan, red flag ini gak berkibar. Begitu begitu orientasi akan uang ini digerakkan oleh anak istri gue mau makan apa, red flag gak berkibar. Kenapa demikian? Karena begitu didorong oleh kecemasan akan masa depan, orientasi kepada uang ini tidak dilakukan untuk melayani diri sendiri. Tapi untuk melayani sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ini melayani masa depan, ini melayani istri, ini melayani suami, ini melayani anak, ini melayani gereja. Maka orientasi kepada uang somehow dibenarkan. Nggak ada red flag. Ada yang tulus seakan-akan. Namun faktanya kecemasan yang terlihat tulus ini tetap menyita seluruh waktu dan perhatian untuk terus-menerus memikirkan uang sehingga nggak ada ruang buat yang lain. Apalagi Allah dan kebenarannya. Sekalipun seakan-akan digerakkan sama kecemasan yang tulus, sayangnya kita sama keluarga, sayangnya kita sama jiwa-jiwa, sayangnya kita sama gereja, tetap pada akhirnya kita jadi budak pencarian.
Dan pada akhirnya kerajaan Allah tuh ditepikan di ujung kesadaran. Yang penting saya masih terkoneksi sama yang rohani lah. Setidaknya saya masih gereja sekalipun jarang-jarang. Allah tuh nggak hilang. Tapi dia di ujung kesadaran. Cukup untuk tidak membuat saya merasa bersalah. Tapi tidak banyak sampai dia mengganggu pencarian saya akan uang. Dan satu-satunya cara agar Allah di tepi itu bisa masuk ke tengah adalah kalau dia membantu saya dalam pencarian saya akan uang. Jadilah Allah dimanfaatkan sebagai alat pengucur berkat. Gitu. Make sense gak? No, dia di ujung. Kapan dia di tengah? Ketika dia membantu saya. Maka jadilah dia alat. Alat saya untuk mengucurkan berkat. Dan sampai di sini jebakan telah sempurna. Sebab dia akan terus-menerus ngomongin soal Allah dan Allah dan Allah tanpa benar-benar merenungkan tentang Allah. Dia terus membahas tentang Allah, tapi ujung pembahasannya adalah diri sendiri dan uang. Kepada siapa dia mengabdi? Mamon. Siapa yang diinjak untuk mencapai mamon? Allah. Tergenapilah kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Kamu akan setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Tapi sepanjang ini warning tetap tidak menyala. Sebab drive di balik orientasi ini tulus seakan-akan. Gereja butuh uang. Misi, ladang misi itu butuh uang. Lama-kelamaan kita mulai comfortable ngomongin duit dari mimbar gereja. Lama-kelamaan kita mulai membenarkan kenapa duit harus diomongin dari mimbar gereja. Lama-kelamaan udah gak ada lagi perasaan bersalah. Lama-kelamaan yang ono yang salah, yang ini yang benar. Mamon akhirnya diglorifikasi dari mimbar Allah sebagai berkat. Sebagai pemberian anugerah yang harus sesering mungkin didengungkan untuk memuliakan Allah. Perfect trap. Perfect banget trapnya. That's it. Udah gak mungkin membalikan lagi. Kecuali model-model kita yang dihukum-hukumin gitu. Perfect trap. Dan itulah sebabnya. Karena Yesus sadar banget bahwa no, you are very weak. Dan kamu tuh benar-benar bisa ikut ke dalam permainan mamon. Makanya Yesus memberi jaminan pemeliharaan. Yang sangat eksesif pula. Bagi saya ini sudah bukan janji, ini seperti memohon, plea. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Diulang-ulang terus. Ada dua hal yang terus diulang jadi dua pesan penting. Jangan khawatir dan lebih. Selalu itu yang diulang. Dan kita bisa lihat ini di sepanjang nas utama yang ingin kita bahas. Janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan dan minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, akan hendak kamu pakai. Hidup itu lebih penting. Ini kan lagi-lagi menunjukkan keberpihakan, tapi dari arus yang berlawanan. Jangan khawatir, ada yang lebih penting. Lanjut lagi 26. Kamu lebih jauh melebihi. Dua pesan, jangan khawatir, kamu jauh melebihi. 27. Siapa sih di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan 28? Mengapa kamu khawatir? 30. Kamu terlebih lagi. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? 31. Janganlah kamu khawatir. Dan ditutup dengan 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi seluruh nas ini adalah sebuah plea. Permohonan dari Allah untuk kembali memihak kepada dia. Untuk membuang kecemasan dari pikiranmu dan memfokuskan diri kepada hal yang lebih. Yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebuah plea untuk menyerahkan kekhawatiranmu kepada pemeliharaan Allah. Sehingga nggak ada lagi yang bisa menghalangi pengabdianmu yang penuh kepada Allah. Nah, dalam kehidupan yang real, butuh disclaimer ya. Ini bukan berarti bahwa kita harus meninggalkan pekerjaan kita jadi pendeta ya. Bukan ya. Saya rasa RL sudah cukup pintar ya. Bukan soal itu. Ayat ini tidak bicara soal pekerjaan yang harus diambil. Ayat ini ngomongin soal kompas internal, orientasi. Jadilah manusia yang orientasinya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya apapun pekerjaanmu. Nah, perhatikan sedari tadi saya itu pakai bahasa desire, drive, dorongan, orientasi. Semua bahasa ini tidak merujuk kepada sesuatu yang eksternal. Karena apa gunanya perubahan yang eksternal tanpa yang internal? Kamu bisa jadi pendeta yang melayani mamon kok. Gak ada gunanya. Kalau eksternalnya berubah, internalnya tidak. It doesn't work like that. Maka yang diinginkan oleh Yesus dalam nas ini adalah sesuatu yang mendalam. Baik, what do you want God? Apa yang harus saya ubah? Sesuatu yang mendalam. Sesuatu yang begitu lekat dengan jiwamu, dengan batinmu, seakan-akan itu adalah jati dirimu.
Yang diinginkan adalah sesuatu yang bekerja di balik keputusanmu dan pilihanmu. Nah, saya lebih suka menggunakan istilah ini untuk merujuk kepada apa yang ingin Tuhan ubah. This is what God wants, God in your consciousness. Bahasa saya. Kondisi di mana kerajaan Allah dan kebenarannya begitu merasuk dan tertanam di dalam kesadaran, sehingga Allah dan kehendaknya di dasar pertimbangan di balik setiap pilihan dan keputusan kita sehari-hari. This is what God wants. We can, bahasanya boleh drive, boleh desire, boleh apa ya, but aku lebih suka menyebutnya God in my consciousness. Sehingga ketika saya harus memutuskan A atau B, God in my consciousness yang jadi teman bicara saya. Kiri atau kanan, atas atau bawah, benar atau salah, God in my consciousness. Dan akhirnya saya memilih sesuai dengan consciousness saya yang di dalamnya ada Tuhan. Ini plea yang dibuat sama Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. This is what he wants. That seat, tahta itu di dalam consciousnessmu only belong to God. Jangan biarkan uang melalui pintu masuk kecemasan itu bertahta dalam kesadaranmu. Tahta itu cuma milik Tuhan. Dan disinilah jadi masuk akal kenapa nasihat tentang mata dimasukkan. Kenapa? Karena apa yang tertanam dalam kesadaranmu akan tercermin dari ke arah mana pandanganmu kamu arahkan. Kalau arah pandanganmu sudah kepada uang dan semua pilihanmu secara otomatis mengarah kepada uang, gelap sudah seluruh tubuh. Kelihatan kecenderungan hatimu dari arah pandanganmu. Dan ini bukan hanya berlaku untuk uang saja ya, sekalipun memang akhirnya Nasya ngomongin soal uang. Tapi ini berlaku untuk semua hal yang kita izinkan bertahta dalam kesadaran kita. Entah itu cinta, entah itu validasi, pengakuan orang lain, entah itu pujian, entah itu kekuasaan, entah itu menjadi terkenal. Whatever it is yang kamu jadikan Tuhan dalam consciousnessmu, that's it, that only belong to God. You give it to something else or someone else, itu yang tidak boleh. Maka khotbah ini harus jadi momen introspeksi. Balok apa sih yang sebenarnya sedang ada di dalam matamu? Balok apa yang sebenarnya sedang menghalangi arah matamu kepada Allah? Kalau kita boleh jujur, kemana seringnya pandangan mata kita arahkan? Kalau kita boleh jujur, semua keputusan dan pilihan kita itu sedang melayani tujuan apa? Apa yang sedang kita cari sebenarnya? Allah dan kerajaannya? Atau jangan-jangan ada Tuhan yang lain? Apa jawabanmu atas pertanyaan ini? Kemana? Now the million dollar question is how? Bagaimana caranya saya menjadikan Allah bertahta dalam dalam kesadaran saya? Bagaimana caranya supaya Allah menjadi arah dari desire saya dan kompas dari orientasi saya? Bagaimana caranya? Matius 6 ayat 34 itu memberi jawab. Take it day by day. Tidak mungkin mengubah yang internal dalam sekali putar. Ini harus jadi perubahan terus-menerus dalam jangka panjang. Sehari. Ini harus jadi perjalanan tiap hari. To put God in your consciousness, itu daily effort. Atau dengan kata lain, liturgi sehari, nyambung. Kita harus sadar bahwa inti dari perjalanan kita dengan Tuhan itu bukan mencapai destinasi. Ini yang harus betul-betul didekonstruksi teman-teman. Perjalanan kita sama Tuhan intinya tuh bukan saya mencapai A atau B atau C atau D atau target. Intinya adalah dalam perjalanan itu kita semakin selaras langkah dengan Tuhan. Ini bukan soal cepat sampai atau lama sampai, ini soal apakah di tengah perjalanan kamu berubah menjadi semakin senafas dengan Allah. Hence makanya judul khotbah ini senafas. Apakah perjalananmu bersama Allah menempamu untuk semakin tune in dengan Allah? Kan itu intinya perjalanan. Bukan akhirnya Allah jadi kendaraan supaya saya cepat sampai, bukan baru saya menyenangkan Allah ketika saya sampai, tapi perjalanan tiap harinya. Dan when that happens, ketika senafas terjadi, tujuan kemananya itu nggak lagi penting. Kenapa? Karena sebenarnya destinasi itu cuma alat pembentukan. Saya ambil contoh, dan saya udah minta izin ya. Saya ambil contoh kehidupan koko saya, Kotim. Disclaimer.
Kita tahulah Kotim siapa gitu ya. Kita tahu kisah hidupnya. Dan hidup Kotim itu kan penuh twist and turn. Naik turun, maju mundur. Kalau dari roller coaster gila gitu ya. Sampai nembus, lompat, masuk lagi bawa tanah kemana-mana gitu. Ada fase di hidup Kotim di mana dia merasa dipanggil sebagai gembala sidang di usia muda. Dan menuruti panggilan Allah, dia membuka gereja. Tapi konflik datang. Dan mengambil keputusan terbaik, Kotim memilih mengundurkan diri, berhenti jadi gembala. Pada tahap ini nih, panggilannya itu terasa seperti sebuah kesalahan. Ini gue salah nih, mungkin Tuhan gak panggil gue. Lalu tidak lama badai berikutnya datang. Rumah tangganya kandas. Kali ini bukan cuma gembalanya yang terasa salah, ini jangan-jangan gue bukan hamba Tuhan kali. Seluruh hidup gue terasa salah. Lalu dia membuka RLC. Dan dia kembali menjadi gembala sidang. Dan sekarang kehidupannya malah jadi teladan buat semua broken saints. Dan di sini kan jadi humoris gitu kisah hidupnya. Apakah panggilan membuka gereja salah? Kalau tidak salah kenapa harus tutup dulu? Tapi kalau salah kenapa harus buka lagi sekarang? Mungkin bukan salah atau benar, yang bisa dikatakan adalah mungkin semuanya itu necessary untuk memastikan Kotim selangkah seritme senafas dengan Allah. Sebab melalui ups and downs, buka gereja, kehilangan gereja, buka gereja lagi, yang terjadi itu kan usaha terus-menerus untuk berpadanan langkah dengan Allah. Dan semakin dia berusaha berpadanan dengan langkah, semakin dia melihat Allah dalam sisi-sisi Allah yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Maka ini bukan soal tujuannya buka gereja atau tidak, ini soal Kotimnya yang semakin senafas dengan Allah through ups and downs. Dan semakin langkah yang terasa seperti kegagalan atau kesuksesan, semuanya betul-betul membuat dia sadar, oh ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Gagal Tuhan, berhasil Tuhan. Maka bukan gagal atau berhasil yang penting, tapi Tuhan. Intinya rupanya terletak di perjalanannya. Buka gereja atau tidak, jadi gembala sidang atau tidak, semuanya cuma alat. Senafas atau tidak, itu yang penting. Itu sebabnya kenapa butuh 40 tahun bagi Israel untuk sampai ke Kanaan. Sebab bukan tanah susu dan madu yang jadi tujuannya, melainkan keselarasan dengan Allah. Apa gunanya tanah susu dan madu tanpa senafas dengan Allah? Maka kalau perlu 10 tahun, ya 40 tahun. Yang penting perjalanannya. Dan untuk menjadi senafas dengan Allah, hanya liturgi sehari-hari yang bisa. Dan di sini akhirnya kita melihat ada dua movement dari teks yang kita bahas. Kewajiban agama membawa kita kepada kerajaan Allah menyadarkan kita akan kebutuhan untuk menjadi senafas. Kerajaan Allah bukan destinasi, senafasnya. Dan pada gilirannya, senafas dengan Allah menyadarkan kita untuk selalu introspeksi diri yang pada akhirnya mengarahkan kita kepada kewajiban agama. Balik lagi. Kenapa? Karena liturgi sehari-hari tidak mungkin ada tanpa praktek spiritual. Tidak mungkin ada. This is daily task. Maka sekarang sebagai penutup, pertanyaan ini harus dijawab oleh semua broken saints. Apa wujud liturgi sehari-hari ini? Ada nggak liturgi sehari-hari ini? Apa wujudnya? Bagaimana kamu memastikan setiap hari kamu senafas dengan Allah dalam semua peran kehidupanmu? Atau kamu hanya menjalani? Atau ada conscious effort setiap hari untuk memastikan dalam setiap keputusan hari ini saya senafas? Apa conscious effortnya? Mungkin saat teduh, mungkin penyembahan. Aku tidak mau ngomongin soal wujudnya. Terserah teman-teman. Metode seunik kepribadian kita. Tapi ada atau tidak? Praktek spiritual apa atau prinsip hidup yang mana yang harus kita adopsi untuk memastikan God, His kingdom, and His truth reign in our consciousness? Prinsip yang mana? Ini tidak mungkin jadi dalam sehari. Perenungan ini harus khusus dan personal. Maka Broken Saints, saya ingin meminta, please saya buat semua Broken Saints hari ini, ambil waktu. Cari waktu. Jangan sejam, jangan 2 jam. Kalau sejam 2 jam paling teman-teman cuma cari buku saat teduh.
Nggak apa-apa juga sih, karena buku 1 ayat bagus. Jadi khotbah tuh 2 Januari ya. Tapi cari waktu betul-betul untuk teman-teman merasa, oke, ini dalam peranku sekarang sebagai kepala sekolah. Dua-duanya kepala sekolah. Kepala sekolah. Sebagai istri, sebagai ayah, sebagai provider. Aku punya peran ini. Aku ada di sini, ada di kantor ini. What should I do untuk melayani Allah dalam semua ini? Conscious effort macam apa supaya memastikan saya melayani Allah dan kerajaannya sekalipun dalam wujud yang sekuler seperti ini. Jadi pertama-tama introspeksi diri. Apakah orientasi saya, drive saya, desire saya clear dan benar? Yang kedua, rencanakan perubahan. Baik dalam level prinsip maupun dalam level praktek spiritual harian. Untuk memastikan kita semakin senafas dengan Allah. Boleh saya minta tolong WL singer, WL pemain musik, nyanyikan lagu yang tadi, Draw Me Close to You. Let's start with this. Lagunya pas banget ya, Draw Me Close to You. Let's start with prayer. Mulai dengan doa yang tulus untuk kembali dari batin yang terdalam memohon orientasi ini. Izinkan kami kembali kepada orientasi yang benar. Dan biarkan orientasi yang benar ini akhirnya mengarah kepada praktek liturgi sehari-hari yang benar. Boleh saya undang seluruh Broken Saints sama-sama bangkit berdiri? Nyanyikan dari hatimu, katakan. Never let me go. I lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. Katakan, you are my desire. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, you're all I want, Lord. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Tangan dari awal, draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. There's nothing that can take your place. There's nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want.
berbisik kepada batin kami. Izinkan kami selaras langkah dengan Allah. Apapun peran kehidupan kami naik turun hidup kami terima semuanya sebagai alat pembentukan-Mu. Apa yang terasa seperti kegagalan, seperti kesedihan, seperti keberhasilan, seperti penolakan, kami terima semuanya sebagai alat untuk menjadi senafas dengan Allah. Izinkan kami untuk mampu berkata bahwa satu hal yang kami minta kepada Allah, satu hal yang kami ingini adalah untuk terus senafas dengan Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang tahu isi hati kami, Engkau yang lihat kerinduan jiwa kami. Kami nyatakan bahwa kami lemah, tidak pernah kami mampu kecuali karena anugerah. Kami nyatakan bahwa anugerah itu telah kami terima. Maka izinkan kami memiliki liturgi sehari-hari yang memastikan kami semakin senafas dengan-Mu. Terpujilah nama Tuhan kami dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Yesus. Mari siap kita berdoa sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan dulu dong. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Thank you buat Pastor CJ yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Dan teman-teman semua yang sudah hadir, baik yang di ruangan ini dan yang ada di Zoom, izinkan saya menyapa shalom semuanya, sedap gitu ya. Dan mengucapkan kungsi facai buat semuanya gitu ya. Kan? Jadi pesan hari ini adalah kita perlu apa Fred? Senafas gitu ya. Bukan sehati. Kata Monica bilang itu inside jokes. Enggak lah, itu enggak inside jokes, itu sehati. Kalau saudara belum sehati, saudara nggak tahu apa yang saya omongin gitu ya. Gitu. Jadi pertama-tama ada welcome to our neighborhood gitu ya. Kita senang sekali bisa bersama-sama juga yang buat di rumah. It's good to have you here with us. Tadi pertanyaan yang sangat bagus ya, gitu, untuk kita renungkan masing-masing tentang satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan. Inilah yang kuingini, apa yang saudara ingini, yang pertama. Dan yang terakhir juga saya pikir itu adalah sangat baik, apa yang merupakan cara, metode, konsep, prinsip atau apapun yang melatih keseharian saudara. Saya jadi berpikir bahwa liturgi sehari-hari itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sesuatu yang kelihatannya rutin, tapi ternyata rutinitas itu yang untuk kita untuk senafas dengan Tuhan. Kalau kita baca The Practice in the Presence of God, Brother Lawrence. Brother Lawrence seorang tentara Perancis. Ketika dia terluka, dia nggak bisa jadi tentara lagi, dia menyingkir dan memutuskan untuk hidup di dalam biara. Dia pikir dia akan lebih oke lah, hidup di dalam biara akan jadi lebih baik. Dia akan bisa melayani lebih banyak orang, tapi yang di dalam biara kerjanya dia adalah potong sayuran, ya, potong sayuran, cuci piring, cuci baskom, cuci panci dan sebagainya. Tapi pada akhirnya setelah dia mengulang-ulang kegiatan yang tidak disukai itu, ya pada akhirnya Brother Lawrence mengatakan bahwa kepada semua panci dan piring itu yang kucuci setiap hari, itulah yang menjadikan aku kudus di hadapan Allah. Oh, itu keren banget. Ternyata yang menjadikan dia kudus di hadapan Allah adalah panci dan piring yang dia cuci setiap harinya, di mana ketika mencuci panci atau piring atau pot atau apapun, dia mengingat bahwa dia melakukan ini karena Tuhan dan untuk Tuhan. Bahkan ketika dia ranjang kematiannya, ketika orang-orang di biara itu berkumpul in his deathbed, dan orang-orang mulai menangis sih tentang bahwa sebentar lagi sang brother ini akan berpulang kepada Tuhan. He's dying. Tapi dia katakan bahwa jangan menangis. Kenapa harus menangis? I am not dying. Apa yang sedang kulakukan saat ini adalah apa yang sudah kulakukan selama ini. Dan aku berharap akan terus melakukannya di sepanjang kekekalan.
yaitu menyembah Tuhan. Bahkan dengan diranjang kematiannya, in his dying moment dia katakan, ini bukan dying, ini worship. Oh, itu keren banget. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah saya banyak ngomong gitu kan gitu. Jadi curcol gue gitu. Next gitu ya. Next meeting kita besok punya family meeting gitu ya. All are invited. Pastor CJ besok mau bicara gitu ya. Suara Tuhan jangan lupa gitu ya. Senin 30 Januari yang bisa ikutan, yuk kita ikutan Zoom sekalian merapatkan barisan tentang hal ini. Hopefully saya sudah sampai rumah 19.30. Saya besok sedang melakukan liturgi sehari-hari saya. Saya lagi dari minggu lalu saya mencoba tentang Quan Huai, kunjungan kemana? Ke orang-orang yang sakit dan yang membutuhkan, karena saya salah satu requirement saya untuk menjadi komite di Cici adalah untuk bisa menemukan orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh ditolong dan sebagainya. Saya katanya ini ada orang yang sakit, dia itu wanita tua yang hidup sendirian. Dia itu kayaknya lumpuh atau gimana gitu. Dia selalu hanya ditolong oleh kakaknya yang juga udah tua. Jadi saya mau berkunjung, katanya di daerah Pasar Baru. Ya sudahlah, ke Pasar Baru di hari Senin sore. Oke, mudah-mudahan. Yang kedua adalah RST untuk February class buat yang belum join gitu ya, nggak apa-apa, it's okay. Tapi February class itu ada Pastor Angga akan bicara tentang ecclesiology and pluralistic society. Ada beberapa subtopik. Yang pertama adalah open ecclesiology, dan yang kedua adalah ruang publik dan dialektika gereja. Yang ketiga adalah gereja dan sekularisme, dan yang keempat adalah pneuma eklesia. Dan pertanyaan Freddy juga sudah terjawab di komen di itu ya, di Instagram Pastor Angga. Ya. Apa pertanyaan Freddy? Angga juga sampai ini kan nanya, emang Freddy nanya apa? Gitu kan, tanya sendiri gitu kan. Gitu. Bagus gak di absen hari ini? Gitu ya. Oke. Kita this is our heart offering gitu ya. Kemana perpuluhan Anda yang tahu? Itu temanya. Ingatlah, jagalah hati gitu ya, sehingga karena hartamu gitu kan, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oke. Izinkan saya memulainya dengan ucapan next. Sinin Kuala Senti Chenkan Wan Seri Kungsi Puja. Gitu ya. Kenapa saya kenal ini? Gitu ya. Karena alasannya begini. Perhatiin ya, entah harapan kita terkabul atau tidak di 2022, kita tampaknya mengulang harapan yang sama setiap tahun. Tidak terkecuali untuk 2023. Ya kan? Tiap tahun kita ngomongnya sama. Sinian Pilot, Tachaping An, gitu kan? Ya kan? Udah kan gitu ya. Ya, ini berdua adalah orang yang berbahasa Mandarin di sini, gitu kan? Gitu. Dan tiap tahun kita mengulang hal yang sama. Nah, jika harapan kita terkabul itu karena Tuhan. Tapi kalau nggak terkabul, ingatlah bahwa itu juga karena Tuhan. Jadi situasi kehidupan adalah bagian Tuhan, tapi respon kehidupan adalah bagian kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Gitu ya. Sampai sini. Nah, next berikutnya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18, jangan sampai gua kasih ayat, betul ya Pak Felix ya gitu. Gara-gara kemarin Pak Ed bilang gitu ya gitu. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa tahun 2022 kemarin yang tahun macan itu kalau nggak bagus, ucapannya kita nggak ganti. Kenapa kita nggak ganti itu formulanya atau mantranya? Kenapa tiap tahun kita mengatakan hal yang sama, gitu kan? Senti Ciengkang, gitu kan ya. Tapi tiap tahun kita lakukan hal itu, mungkin kita sakit-sakitan tetap aja, gitu kan. Tapi tiap tahun kita ucapkan hal yang sama lagi, mungkin harus bikin ucapan kongsi baca yang baru tahun depan. Ya. Nah, dengan demikian, saya merasa begini. Saya perhatikan ini. Kenapa ini relate dengan memberikan kehidupan kita. Sebagai relawan Seci, fase bersyukur gitu, kanan itu telah menjadi keseharian bagi kami. Kanan itu sudah menjadi gaya hidup. Kanan itu menjadi liturgi sehari-harinya orang Seci. Kanan itu katanya berasal dari 2 kata. Kan itu merasa, dan en itu anugerah. Kanan adalah satu ekspresi yang tercetus ketika merasakan anugerah. Jadi kanan ini nggak ada transliterasinya dalam bahasa Indonesia, saya pikir. Apa? Bersyukur? Enggak juga, gitu ya.
Tapi ada sesuatu yang ekspresi ketika merasakan anugerah. Dan ketika kita bicara tentang merasakan anugerah, tentunya anugerah tidak bisa dipancing dengan apapun juga. Seperti postingan yang waktu itu beredar tentang ada cara untuk mendapatkan kasih karunia. Well, man, kalau ada caranya untuk mendapatkan kasih karunia, itu tidak lagi disebut kasih karunia. Kan? Tapi karena adalah ekspresi yang lebih daripada hanya sekedar thankful atau grateful. Tapi kalau kita merasakan anugerah, itu kita ucapkan. Dan ini adalah, kalau kita bisa lihat nih kilas balik bantuan Cici tahun 2022. Banyak lah ya, itu bisa dilihat di Instagram yang semuanya bla 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 apa aja yang dilakukan. Lihat gambar 1, lihat gambar 2 berikutnya, lihat gambar ketiga, lihat gambar keempat. Dan setiap fotonya kita melihat bahwa ada orang-orang yang menundukkan badannya dan mereka yang memberi, yang mengucapkan kangen, gitu kan. Bukan hanya yang menerima yang merasakan anugerah, tapi yang memberi merasakan anugerah. Kenapa? Karena ternyata nggak setiap saat kita mampu memberi. Dan artian bahwa kita pengen beri pun ada orang yang nggak merasa butuh untuk menerima pemberian kita. Kecuali mimbar yang jahat tadi yang Pastor CJ bilang, gitu kan gitu. Malah dipaksa, ayo harus memberi. Ya. Dalam dunia Cici, kangen bukan sekedar rasa terima kasih karena mendapatkan, melainkan ucapan syukur karena anugerah yang dirasakan pada saat memberi. Next ya. Dalam dunia Cici, kangen bukan sekedar rasa terima kasih ketika mendapatkan, melainkan ucapan syukur karena anugerah yang dirasakan pada saat memberi. Tidakkah ini sejalan dengan firman Tuhan? Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, Kisah Rasul pasal 20 ayat yang 35. Berikutnya, next mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, inilah persembahan kami. Inilah apa yang kami punya. Kiranya Engkau yang memberkati kehidupan. Engkau yang memberikan kepada kami kesempatan untuk turut bersumbangsi, untuk ikut terlibat di dalam gereja ini. Dan semua hal yang kami kerjakan. Kiranya Engkau ya Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau yang berada dari kekal sampai dengan kekal. Dimuliakan namamu. Di Kristus Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat memberi teman-teman semuanya. Dan pada akhirnya saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah ini. Dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jemaat Tuhan, Broken Saints, arahkan pandanganmu pada Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan. Pada saat ini turunlah kiranya berkat yang mengalir dari tahta Allah Bapa, pemeliharaannya sempurna atasmu. Dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang mendampingi setiap langkahmu agar senafas dengan Tuhan. Dan biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus memampukanmu untuk terus berjalan dengan Tuhan mulai hari ini sampai selamanya. Pergilah, keluarlah dari tempat ini, jadilah berkat bagi dunia ini. Sampaikanlah kisah tentang Kristus Yesus, Allah yang menebus hidupmu. Kiranya hidupmu menjadi berkat. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved
dan kemuliaan bersama-sama buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless everybody. God berkati buat semua yang menyaksikan lewat Zoom. God bless. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati senafas dengan Tuhan.